Halo, saya Muhammad Said Prakasa dari kelas A Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan NPM 201000018. Di sini saya membuat tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah hukum dagang, yang mana saya memilih dua materi, yang pertama pengertian PT serta perbedaan wan prestasi dan WFH. Yang pertama pengertian PT. Pengertian PT tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum dengan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Syarat pendirian PT yaitu pendirian PT minimal 2 orang atau lebih dan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, struktur pengurus minimal terdiri dari 1 direktur dan 1 komisaris. Yang ketiga, untuk PT lokal, pemilihan nama PT terdiri dari 3 suku kata dan tidak boleh mengandung kata asing. Yang keempat, susunan pemegang saham wajib mengambil bagian saham. Yang kelima, PT memperoleh status badan hukum setelah mendaftar ke Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. Yang keenam, suami istri yang mendirikan PT secara bersama-sama namun belum memiliki perjanjian nikah harus memasukkan 1 orang sebagai pihak pemegang saham. Yang ketujuh, PT wajib memiliki modal dasar yang besarnya sebagaimana kesepakatan perseroan. Sedangkan untuk PT PMA, modal dasarnya minimal sebesar Rp 10 miliar rupiah. Yang kedelapan, setoran modal minimal 25% dari modal dasar perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan yaitu 1. Fotokopi KTP pemegang saham dan pengurus perusahaan untuk PT PMDN atau paspor atau kitas pemegang saham dan pengurus perusahaan untuk PT PMA. Yang kedua, fotokopi NPWP pribadi pengurus perusahaan. Yang ketiga, kuasa bermaterai apabila dikuasakan. Yang keempat, pernyataan domisili bermaterai. Yang kelima, surat pernyataan setor modal bermaterai. Yang keenam adalah pernyataan KBLI bermaterai. Selanjutnya adalah prosedur pendirian PT. Yang pertama adalah pengecekan nama PT. Langkah awal yang harus Anda lakukan dalam mendirikan PT adalah pengecekan nama PT. Apakah perusahaan lain sudah menggunakan nama PT tersebut atau belum? Hal ini karena nama PT tidak bisa sama atau mirip dengan perusahaan yang lain yang terdaftar. Selain itu, harus minimal 3 suku kata. Selanjutnya ada pembuatan draft akta pendirian PT. Untuk membuat akta pendirian PT, persiapan data pendirian PT diantaranya menentukan nama PT serta maksud dan tujuan PT, juga domisili PT, struktur pengurus, dan permodalan PT. Semua hal yang Anda butuhkan untuk mendirikan PT. Selanjutnya adalah pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Setelah mendaftar ke Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran, PT memperoleh status badan hukum. Selanjutnya adalah pengajuan NPWP atau nomor pokok wajib pajak perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengurus NIP, nomor induk berusaha. Setelah itu, Anda dapat mengurus nomor induk berusaha melalui lembaga online, Single Submission atau OSS. NIP berguna sebagai tanda daftar perusahaan, akses kepabeanan, dan angka pengenal paspor, serta untuk pendirian apotek. Tidak hanya membutuhkan NIP, tetapi juga pemenuhan AMDAL dan sejumlah persyaratan lainnya. Selanjutnya adalah mengajukan permohonan izin usaha. Selanjutnya mengajukan permohonan izin usaha atau SIUP yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Dalam pengurusan SIUP, bagi perusahaan yang baru berdiri, membutuhkan domisili usaha sebagai syarat mengeluarkan SIUP dan tanda daftar perusahaan. Anda dapat menggunakan halaman virtual office sebagai domisili usaha. Yang selanjutnya adalah materi kedua, tentang perbedaan antara PMH dengan wan prestasi. Perbedaan paling mendasar antara wan prestasi dan PMH adalah dasar pengaturannya. Pengaturan wan prestasi secara khusus diatur dalam ketentuan pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didasarkan pada adanya cedera janji dalam suatu perjanjian, sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wan prestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau melanggar perjanjian. Dan wan prestasi seorang debitor terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dilakukan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan pengaturan PMH secara khusus diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya memberikan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dan berdasarkan pengertian tersebut,
dan jurisprudensi di Indonesia, PMA adalah perbuatan yang memenuhi kriteria 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.